Shalom jemaat Tuhan GBI Miracle Service Seturan dimanapun kita berada pada hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan mempertemukan kita kembali di dalam pemahaman akan firman Tuhan. Pada YouTube channel GBI Miracle Seturan pada hari ini kita hanya bersama-sama belajar tentang firman Tuhan selama kurang lebih 25 menit. Mari bersama-sama kita membaca firman Tuhan pada hari ini dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berbunyi demikian, Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini adalah kehidupan baru yang Kristus kerjakan. Jadi, ketika Kristus bangkit dari kematian, maka Dia memberikan kita kehidupan yang baru. Kehidupan yang tentunya berbeda dari kehidupan yang lama, karena kehidupan baru ini berorientasi pada apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan selama kita di dunia. Jadi tidak lagi berfokus pada apa yang kita butuhkan dan kita perlukan, tetapi kita berfokus pada apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bapak Saudara, kita harus menyadari bahwa ketika Kristus dibangkitkan, maka Dia memberikan kita kehidupan yang baru. Ya. Pada ayat yang pertama, pasal yang ketiga, ayat yang pertama, bagian firman Tuhan di sana, ya, ada sebuah kalimat berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya. Pada kalimat itu kita berhenti. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya. Kebangkitan bersama Kristus memang ada dua hal yang kita pahami. Yang pertama adalah kebangkitan yang akan kita hadapi ketika Kristus datang kedua kali. Jika kita dalam kondisi mati, maka kita akan dibangkitkan bersama dengan Kristus pada hari kedatangan Kristus. Tetapi kebangkitan pada hari ini yang kita bahas juga adalah kebangkitan secara rohani, ya. Kebangkitan dalam kondisi rohani, yaitu kebangkitan dari kehidupan yang lama, kebangkitan dari kebiasaan-kebiasaan yang lama untuk menjalani sebuah kehidupan yang baru, ya. Kolose pasal 2 ayat yang ke-12 berkata, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi ketika kita mati dan bangkit dengan Kristus, maka kita mempercayai bahwa kerja kuasa Allah itu juga berkuasa atas kehidupan kita, ya, sehingga kita sekarang adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan. Jadi bukan lagi ketika kita akan dibangkitkan, tetapi memang sekarang kita adalah orang-orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus dari kehidupan kita yang lama kepada kehidupan kita yang baru. Kita telah mati karena kita penuh dengan dosa, tetapi Kristus telah menanggung segala dosa kita sehingga kita dapat bangkit kembali untuk menjalani kehidupan baru yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi kita sadari bahwa kualitas kehidupan yang baru, ya, itu penuh dengan tantangan, ya. Kualitas kehidupan yang baru itu tentu berbeda dari kehidupan yang lama. Apakah kita mampu menjalani kualitas kehidupan yang baru di tengah segala keterbatasan kita? Efesus pasal 1 ayat yang ketiga, ya, menyatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Ingat, ketika kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus, maka Allah telah menyediakan berkat rohani di dalam sorga bagi setiap kita yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan kita yang baru. Seperti kita diberikan sebuah bekal dan diberikan kita kekuatan
dan kemampuan untuk menjalani kehidupan yang baru. Sehingga saya dapat mengatakan mustahil kita tidak bisa menjalaninya, karena Allah telah membekali kita dan Allah telah menganugerahkan kepada kita berkat rohani dalam surga. Apa saja berkat itu? Nanti kita akan bahas sebentar. Namun saya ingin kita melihat pada sebuah ilustrasi, ya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara pernah bermain game, maka dalam sebuah game ada level demi level yang kita akan capai ketika kita menyelesaikan setiap tantangan. Dan setiap level yang kita lewati, tantangannya tentu berbeda. Tetapi kita juga diberikan kemampuan dan kekuatan untuk bisa melewati setiap level-level tersebut. Ingat, kita diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melewati setiap level-level tersebut. Hampir sama seperti yang kita pahami, meskipun mungkin saya mengilustrasikannya kurang sempurna, tetapi harus kita pahami bahwa level kita sekarang adalah level orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan ketika kita berada pada posisi itu, maka Allah tidak membiarkan kita sendirian. Allah mengaruniakan kepada kita kemampuan untuk menjalani kehidupan yang baru, ya. Sehingga Ia memberikan kita kekuatan, dorongan, dan kemampuan untuk menjalani kehidupan baru tersebut. Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai 14. Berkat karunia apa saja yang Dia karuniakan kepada kita sehingga kita bisa menjalani kehidupan yang baru, ya. Di sana dikatakan pada ayat yang keempat, Efesus 1 ayat 4, kita dikuduskan. Kita sebelumnya yang berdosa, penuh dengan murka Allah, kita dikuduskan melalui pengorbanan Kristus. Lalu ayat yang kelima di sana dikatakan menjadi anaknya. Kita yang dulu berseteru, kita yang menjadi musuh Allah karena kita melakukan dosa, tapi sekarang kita menjadi anaknya, ya. Kita tidak hanya diperdamaikan, tetapi kita sekarang menjadi anaknya. Dengan demikian kita berhak menerima janji-janji Allah karena kita adalah anaknya. Lalu ayat yang ketujuh, kita diberikan penebusan. Saudara, kita yang sebelumnya telah berada di bawah hukuman dosa, tetapi kita ditebus dan menjadi milik Kristus. Lalu di sana dikatakan ada pengampunan dosa, ya. Kita tidak pernah lepas dari dosa karena kita berada di dunia, tetapi Allah selalu memberikan pengampunan dosa dan keterbukaan kasih-Nya yang luar biasa untuk kita kembali kepada jalannya dan meminta pengampunan kepada Tuhan. Lalu di sana dikatakan ayat yang ke-13-14 yang luar biasa adalah apa? Ia mengaruniakan Roh Kudus kepada kita. Allah Roh Kudus diberikan kepada kita, ya, sebagai materai hari kedatangan bahwa kita adalah orang-orang pilihan Allah. Apalagi yang kurang dari segala berkat rohani yang Tuhan berikan? Ini hanya sebagian. Ada banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita bisa hidup dalam kehidupan yang baru di dunia ini, bahkan kehidupan baru setelah kematian. Allah mempersiapkan semuanya pada level kehidupan orang yang bangkit bersama dengan Kristus. Sehingga pada hari ini kita harus memahami kita adalah orang-orang yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sehingga kita tidak boleh lagi diperhamba oleh kehidupan yang lama. Karena kita telah mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Saya harap kita harus memahami bahwa kondisi kita sekarang adalah orang-orang yang sudah dimenangkan di dalam Kristus. Roma pasal 6 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, ya. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam kehidupan yang baru. Ingat, kematian dan kebangkitan Kristus menunjukkan kita sebuah jalan dalam kehidupan yang baru. Kita sekarang ada pada jalan kehidupan yang baru. Kita hidup dalam kehidupan yang berbeda.
Kita tidak lagi hidup dalam kehidupan sebelumnya yang penuh dengan dosa, ya, penuh dengan murka Allah. Tetapi kita hidup sekarang dalam hidup baru yang penuh dengan kasih karunia dari Allah. Pemahaman itu yang harus kita pahami, bahwa kehidupan baru itu telah ada dalam diri kita. Karena Kristus telah menyediakannya di dalam kematian dan kebangkitannya. Kita harus memahami hal itu. Dan yang kedua adalah sambungan dari ayat yang pertama tadi. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Saya bisa menyederhanakannya bahwa ketika kita menyadari bahwa kita memiliki kehidupan yang baru, maka kita harus menyadari bahwa kita tidak lagi mencari atau berorientasi pada tujuan pribadi. Kita tidak lagi berorientasi pada keinginan-keinginan pribadi, tetapi sekarang ketika kita hidup dalam kehidupan baru, maka tujuan hidup kita juga berbeda. Kita berorientasi pada apa yang Tuhan kehendaki di dalam diri kita. Ya, sekali lagi saya katakan, kita berorientasi pada tujuan Allah bagi diri kita, dan kita harus hidup di dalam tujuan-tujuan Allah sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah keep seeking the things above. Ya, artinya apa? Kita harus menjaga hidup kita untuk terus mencari kehendak Allah di dalam kehidupan kita di dunia. Kita harus terus berfokus pada mencari apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan setiap harinya. Keputusan-keputusan kita, pilihan-pilihan kita. Kita harus berfokus pada memuliakan nama Tuhan. Bapak Saudara, dapat saya ilustrasikan bahwa ketika kita punya perangkat HP, ya, kita ingin mencari sesuatu kata yang mungkin kita tidak tahu, maka kita akan membukanya pada browser Google, ya. Dan kita mencari sebuah kata di sana, kita ketikkan kata itu pada kolom Google, lalu kita searching. Maka dia akan mencari, berputar di sana, mencari kata yang kita ketik tadi. Bapak Saudara, hampir sama dengan kehidupan kita, ya. Kita mirip, tubuh kita mungkin mirip dengan browser Google. Lalu pikiran kita itu adalah kolomnya, ya, mesin pencarinya. Maka seharusnya kita memfokuskan hidup kita, mengetik atau menuliskan, ya, kehendak Allah. Misalnya seperti itu. Mengetiknya lalu mengenternya di dalam hati kita. Sehingga apa? Hidup kita itu, keseluruhan hidup kita hanya men-searching, hanya mencari kehendak Allah. Tidak lagi yang lain. Tidak lagi mencari kebutuhan pribadi kita. Tapi kita hanya berfokus dan berputar pada kehendak Allah. Itu yang saya maksudkan, ya. Tidak lagi diganggu oleh kepentingan pribadi, tapi kita hanya mencari kehendak Allah. Matius 6 ayat 22. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus tadi, ya. Mengutamakan Tuhan di atas segala kepentingan kita. Utamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Kehidupan yang baru tidak lagi egois mengutamakan kehidupan kita. Tetapi kehidupan yang baru adalah mengutamakan Tuhan di atas segala sesuatu. Sehingga hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal pikiranmu, dan segenap kekuatanmu. Itulah yang menjadi fokus kehidupan yang baru di dalam kebangkitan Kristus. Arah tujuan hidup kita sudah berbeda. Kita tidak lagi digerakkan oleh keinginan kita secara pribadi. Arah kehendak kita sudah berbeda, sama seperti sebuah kompas, ya, perjalanan sebuah kapal, ya. Tidak lagi berfokus atau berarah kepada keinginan pribadi, tapi kompas kehidupan kita hanya mengarah kepada kehendak Allah bagi kita.
Mari kita merenungkan kembali kehidupan baru yang kita miliki pada hari ini. Apa kita telah berfokus pada kehendak Allah? Apa kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Ya. Apa hari-hari ini kita sudah melupakan Tuhan? Apa hari-hari ini iman kita sudah mulai pudar? Apa hari-hari ini kita sudah meragukan Tuhan? Ingatlah, sebagai orang yang sudah diselamatkan, maka jangan pernah mengubah arah tujuan hidup kita. Kita harus ingat bahwa kehidupan baru adalah kehidupan yang berfokus pada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan terus bersandar kepada Tuhan dalam segala keadaan dan kondisi. Itulah kehidupan yang baru, ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah ayat yang kedua. Di sana dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Saya dapat menyederhanakannya dengan sebuah kalimat, yaitu kita harus mengatur kehidupan kita, pikiran kita, hati kita untuk mencitrakan Kristus atau membuat kehidupan kita bertumbuh di dalam Kristus, memakai semua karakter-karakter Kristus, sehingga hidup kita, ya, tidak lagi berfokus pada dunia, tetapi hidup kita berfokus kepada Kristus, ya. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya adalah pikirkanlah perkara yang di atas. Tetapi dalam terjemahan, saya ingin kita melihat dalam terjemahan King James Version, di sana ada satu kalimat set your affection yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pikirkanlah, ya. Tetapi kita akan melihat dalam terjemahan King James Version, ya, set your affection itu artinya apa? Menunjuk kepada afeksi kalau dalam bahasa Indonesia, yaitu karakter dan perasaan. Kalau saya sebagai seorang guru, maka itu adalah bagian dari pengajaran afeksi, ya, atau sikap. Sehingga yang dimaksudkan oleh Paulus adalah ketika seseorang hidup dalam kehidupan yang baru, meskipun dia menyadari dia ada dalam kehidupan baru, mengubah arah tujuannya di dalam Kristus, maka yang ketiga, dia harus men-setting hidupnya, mengatur kehidupannya, mengatur hatinya, pikirannya, dan keseluruhannya untuk apa? Sesuai dengan citra Kristus atau sesuai dengan karakter Kristus. Itulah yang dimaksudkan pada bagian ini, yaitu kita harus menyadari bahwa kita harus meninggalkan kehidupan yang lama. Kita harus menyadari kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Kita harus menyadari bahwa kita harus mematikan kebiasaan yang lama dan hidup dalam kebiasaan yang baru. Kebiasaan baru yang seperti saya katakan tidak mudah, tetapi kita mampu menjalaninya. Karena apa? Karena Kristus telah menganugerahkan segala berkat rohani bagi kita untuk menjalaninya. Sehingga hari ini kita harus men-set kembali hidup kita untuk hidup di dalam frekuensi Allah, ya. Saya mengandaikan frekuensi karena kalau kita melihat atau pernah memiliki radio, ya, maka untuk mendapatkan channel yang terbaik atau suara radio yang terbaik, kita harus men-settingnya sesuai dengan frekuensi yang ada. Sehingga ketika frekuensi itu pas dengan yang ingin kita dengarkan, maka akan menghasilkan suara yang baik, ya. Demikian juga kehidupan kita, ya. Kalau kita setting kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah, maka kita akan menghasilkan karakter-karakter Kristus, maka kita akan menggambarkan karakter-karakter Kristus itu, buah-buah roh itu akan nampak dalam kehidupan kita dan banyak orang boleh diberkati melalui kehidupan kita, ya. Kita harus menyadari bahwa kehidupan baru yang kita jalani sekarang dengan meninggalkan kehidupan yang lama, ya. Kolose pasal 3 ayat yang kelima di sana dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Ingat, kita dulu
pernah hidup dalam kehidupan duniawi. Kita pernah berfokus pada keinginan duniawi, yaitu apa? Nafsu jahat, percabulan, kenajisan, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semua nafsu dan keinginan itu pernah kita lakukan dan kita pernah hidup di dalamnya. Tetapi dalam kehidupan yang baru, kita harus men-setting keinginan kita, tidak lagi hidup dalam keinginan duniawi, tetapi seperti yang Galatia 5 katakan, kita hidup dalam keinginan roh, yaitu apa? Keinginan-keinginan Tuhan yang ada dalam hati kita. Lalu ayat yang ke-8 di sana dikatakan, saya akan membacakannya untuk kita, ya. Ayat yang ke-8, tapi sekarang buanglah semuanya ini, ya. Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ya. Ayat 8 itu menunjukkan karakter-karakter di dalam diri kita yang lama, yaitu marah, dendam, geram, iri hati. Ya, segala sesuatu yang buruk yang ada dalam diri kita itu harus dibuang. Ya, kita harus hidup menggunakan karakter-karakter Kristus yang ada dalam ayat ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Itu yang harus kita miliki. Ya, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hari-hari ini mari kita koreksi diri kita. Apakah kita telah hidup di dalam tujuan Allah? Apa hidup kita selama ini telah berorientasi pada Allah? Dan apakah kita sudah mengatur hati kita untuk hidup di dalam karakter Kristus, ya? Untuk hidup dalam karakter kehidupan yang baru. Jangan keraskan hati kita. Kita adalah manusia yang baru. Dan karakter kita juga harus karakter sesuai dengan kehidupan baru yang telah Kristus kerjakan. Jika hari ini kita mengatakan, saya gak bisa mengampuni dia karena dia telah menyakiti saya. Hari ini saya mau katakan, Tuhan telah memampukan kita dan memberikan kita kekuatan untuk bisa mengampuni siapapun yang bersalah kepada kita. Secara manusia berat, tetapi ingat, Kristus telah mengaruniakan berkat rohani kepada kita. Ketika Tuhan mengampuni kita, maka kita harus juga mengampuni orang lain. Demikian juga berbagai macam sikap-sikap negatif harus kita tinggalkan. Hiduplah dalam kebenaran dan berorientasi mengutamakan Tuhan hari lepas hari yang kita miliki. Ingat, pada hari ini kita sudah membahas kehidupan yang baru di dalam Kristus yang telah dibangkitkan. Adalah kita harus menyadari kita hidup dalam kehidupan yang baru. Yang kedua adalah tujuan hidup kita berorientasi pada Kristus. Dan yang ketiga, kita harus mengatur hidup kita untuk kembali memiliki, membangun karakter Kristus hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah ini menjadi evaluasi bagi kita untuk memberikan kita kekuatan, kemampuan di sisa hidup kita untuk hidup secitra dengan Kristus. Banyak mungkin hal yang kurang sempurna saya sampaikan, tapi biarlah apa yang saya sampaikan memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita, dan Tuhan menyempurnakannya bagi setiap kita untuk melakukannya dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat perenungan firman. Tuhan berkati setiap kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.